يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah sudah menyediakan berbagai hadiah istimewa kepada orang yang rajin dan tekun mendirikan sholat tahajud di setiap waktu malam harinya. Di dalam kitab suci Al-Quran, bermacam-macam hadiah sholat tahajud tersebut disampaikan dengan jelas oleh Allah. Berbagai hadiah istimewa sholat tahajud ini hanya diberikan kepada orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam harinya. Orang yang tidak pernah mendirikan sholat tahajud tidak akan mendapatkan hadiah khusus tersebut dari Allah. Setiap amal perbuatan ibadah yang sudah dikerjakan oleh seseorang pasti mendapatkan balasan dari Allah, sebab Allah itu pemilik dan penguasa di hari pembalasan. Tentu saja balasan dari Allah atas suatu amal perbuatan ibadah seorang manusia itu berbeda-beda. Hanya Allah, Rabb, yang mempunyai ketentuan tentang hukum pembahasan atas setiap amal perbuatan seorang manusia. Pada hakikatnya, kita hidup di dunia ini sedang menunggu hasil atas amal perbuatan yang sudah kita kerjakan. Apabila kita sudah mengerjakan apa saja yang sudah menjadi perintah Allah, maka selanjutnya kita menunggu kedatangan hadiah dari Allah atas semua perbuatan baik yang sudah kita lakukan di dunia ini juga. Sesungguhnya, jika ada orang yang meninggal dunia, maka itu artinya semua amal perbuatan baik dan semua amal perbuatan buruknya sudah dibalas semua oleh Allah. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah sudah memberikan informasi bahwa sekecil apapun amal perbuatan baik yang sudah kamu kerjakan, maka pasti kamu akan melihat buah dari amal perbuatan baik kamu tersebut. Sekecil apapun amal perbuatan buruk kamu, maka kamu pasti akan melihat buah dari awal perbuatan buruk kamu tersebut. Jika ada siapapun orang yang dapat lolos atau bebas dari hukuman pembalasan atas setiap amal perbuatan ini, jika ada orang yang telah melakukan suatu perbuatan jahat, maka di kemudian hari Allah pasti akan mendatangkan hukuman atas amal perbuatan jahat yang sudah dikerjakan oleh orang tersebut. Ketahuilah para sahabatku, orang-orang yang durhaka kepada Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini, pasti tidak percaya adanya hari pembalasan ini. Mereka punya pemikiran bahwa manusia bebas melakukan perbuatan apa saja, sebab tidak ada balasan atas semua perbuatan yang sudah dikerjakan. Tunggulah, kata Allah di dalam kitab Al-Quran, kamu pasti diberi pembalasan atas apa saja yang sudah kamu lakukan. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim, kita harus percaya bahwa di setiap amal baik yang kita lakukan pasti akan Allah balas di dunia maupun di akhirat. Begitu pula orang yang rajin sholat tahajud akan mendapatkan banyak keistimewaan dan kenikmatan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak sholat tahajud, sekalipun sholat fardunya yang begitu khusyuk. Berikut adalah keistimewaan dan kenikmatan balasan di dunia dari Allah akibat sering sholat tahajud. Yang pertama adalah mendapat kedudukan terpuji di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kedudukan terpuji bagi orang yang sering mendirikan sholat tahajud. Kedudukan terpuji ini meliputi kehidupan di dunia dan juga di akhirat,
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, artinya, dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang kedua, Allah akan mengangkat karir, pekerjaan, atau aktivitas kita di tempat yang terbaik. Pernyataan tersebut mengandung keyakinan bahwa melaksanakan sholat tahajud memiliki keistimewaan khusus dalam mempengaruhi karir, pekerjaan, atau aktivitas kita dengan membawa hasil yang lebih baik di tempat tersebut. Sementara keyakinan dalam pengaruh positif sholat tahajud terhadap karir, pekerjaan, atau aktivitas seseorang bisa menjadi sumber motivasi dan semangat. Namun, hasil dari usaha tersebut tetap bergantung pada faktor-faktor lain seperti kemampuan, kerja keras, kesempatan, dan keberuntungan. Lalu yang ketiga, Allah akan bimbing sehingga mengawali pekerjaannya dengan begitu mudah. Pernyataan tersebut menggambarkan keyakinan bahwa melaksanakan sholat tahajud memiliki keistimewaan dalam membimbing dan memandu seseorang sehingga ia dapat memulai pekerjaannya dengan mudah. Ketika seseorang merasa memiliki hubungan yang erat dengan Allah melalui sholat tahajud, ada keyakinan bahwa Allah akan memberikan bimbingan atau bantuannya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam memulai pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Dalam konteks ini, bimbingan tersebut bisa berupa ketenangan pikiran, inspirasi, kejernihan pikiran, dan semangat yang membantu seseorang untuk mengatasi tantangan dan memulai pekerjaannya dengan lebih mudah. Lalu yang keempat adalah Allah berikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan. Pernyataan tersebut mengandung keyakinan bahwa melaksanakan sholat tahajud memiliki keistimewaan khusus dalam membantu seseorang menghadapi masalah atau persoalan dalam hidupnya. Percaya bahwa melalui sholat tahajud Allah memberikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan, mengandung keyakinan bahwa Allah mampu memberikan solusi yang lebih baik dan bijak ketika seseorang berhadapan dengan kesulitan, masalah, atau keputusan yang sulit. Dalam konteks ini, sholat tahajud dianggap sebagai bentuk doa yang khusus di mana seseorang meminta panduan, bantuan, dan perlindungan Allah dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup. Kemudian yang kelima adalah Allah akan tolong langsung ketika ada orang sekitar yang akan menyakiti atau berniat jahat. Penting untuk memahami bahwa keyakinan ini tidak berarti bahwa seseorang akan selalu mendapatkan perlindungan fisik atau tindakan ajaib yang terlihat secara langsung setiap kali ada ancaman atau niat jahat. Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, dan terkadang cara Allah memberikan perlindungan atau membantu seseorang mungkin tidak langsung terlihat atau dipahami. Keistimewaan sholat tahajud dalam konteks ini lebih berfokus pada perlindungan rohaniyah, ketenangan batin, dan keyakinan bahwa Allah mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu. Melalui sholat tahajud, seseorang memohon perlindungan dari ancaman dan niat jahat serta memperkuat hubungannya dengan Allah. Dalam situasi yang sulit, keyakinan ini memberikan ketenangan pikiran dan memperdayakan seseorang untuk menghadapi segala hal dengan penuh keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para sahabatku, begitu mulianya keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi para ahli tahajud. Saking mulia dan keistimewaan sholat tahajud, bahkan jika berniat melaksanakannya tetapi tidak terbangun, masih tetap mendapatkan pahala sholat tahajud yang luar biasa. Ahli tahajud bukan mereka yang tidak bermasalah atau tidak punya masalah, namun sebelum diberikan ujian diringankan dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk dilalui. Sholat tahajud kerap dilakukan oleh orang-orang yang soleh sehingga Allah memberikan jaminan bagi para ahli tahajud, yaitu dengan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.